Oke, selamat pagi teman-teman. Di sini masih ada yang baru bangun tidur nggak? Atau bahkan ada yang kerja juga selain Kak Wahyuni Hafid nih. Mungkin ada yang kerja juga. Kak Diah, Kak Yanzen, Kak Vikon, sama Kak Erin gimana nih? Kayaknya ini ya, sambil nyambi kerja juga ya, atau sambil nyambi tidur gitu ya. Oke. Teman-teman, sebelum kelasnya dimulai, aku mau ngingetin lagi tentang peraturan kelas ini. Yang pertama, jangan lupa untuk mengganti nama Zoom dengan format nama lengkap underscore instansi. Terus jangan lupa juga untuk nyalakan kamera untuk sesi keaktifan nanti ya teman-teman. Jangan lupa untuk mute Zoom kecuali saat bertanya. Nah, kalau misalkan teman-teman izin nih mau ke WC atau ngambil paket nih atau ada apa ya, ada kegiatan gitu. Teman-teman boleh langsung izin ke aku selaku moderator, bisa di chat WA atau langsung di ini chat Zoom ya. Kalau misalkan teman-teman tidak bisa hadir, mohon untuk konfirmasi ke moderatornya kenapa nggak bisa hadir beserta alasannya. Buat teman-teman yang tidak hadir 2 kali berturut-turut, maka dengan berat hati harus tereliminasi dari kelas ini. Oke, karena udah jam segini, langsung aja dan karena tutornya udah ada. Halo Kak Zafira. Halo juga. Oke, langsung aja saya serahin ke Kak Zafira. Oke, makasih Kak Atin. Selamat pagi teman-teman. Aku tahu ini waktu yang enak banget buat tidur sebenarnya, buat leyeh ya. Cuman karena kemarin hasil voting lebih banyak yang vote untuk kelasnya pagi ya hari ini, jadi ya udah aku ngikut hasil voting aja gitu. Kita ngikut hasil voting. Oke, jadi kemarin kita udah bahas tentang structure ya, untuk sebagian awalnya gitu part 1. Kita udah bahas segala macam tentang konektor sih, terutama kalau kemarin ya. Nah, hari ini kita akan fokus belajar tentang yang namanya inversion. Nah, ini salah satu bagian yang apa ya, bisa dibilang dia salah satu skill yang diujikan juga di bagian structure, yang walaupun structure itu hanya 15 soal sebenarnya ya, kalau dibandingin sama written expression dia lebih sedikit sebenarnya jumlah soalnya, tapi ya tetap aja kalau kita bisa dapetin atau kita bisa dapat skor yang bagus di soal yang sedikit gitu, kenapa nggak kita pastiin aja kita bisa dapet gitu kan. Kita mulai kalau gitu ya, aku izin share screen. Tadi yang masih loading. Oke, kita hapus screen dulu. Bentar ya, laptopku rada nge-lag nih. Oke Kak. Oh iya, BTW sambil nungguin ini eh, apa namanya tayang. Nah, aku mau nanya teman-teman, kan kemarin apa namanya udah, maksudnya baru aja kemarin malam itu hari kalian diakhiri dengan belajar TOEFL gitu. Terus hari ini keesokannya itu hari kalian dimulai dengan belajar TOEFL lagi. Capek nggak sih rasanya? Kalau dari teman sendiri ngerasa kayak jadi harinya belajar mulu gitu nggak? Atau ya nggak apa-apa gitu, malah mungkin teman lebih oke kayak gini karena jadi lebih apa, materi yang kemarin kan masih ingat, jadi masih lebih fresh dulu cepat materi yang hari ini insya Allah untuk diterima. Kalau dari teman gimana? Nggak apa-apa sih Kak, Nggak apa-apa nggak ya? apa-apa malah, ya masih inget sedikit-sedikit masih inget. Oke, baiklah kalau gitu.
Alhamdulillah. Oke, jadi ini sudah bisa ditampilkan. Ini eh, PowerPoint-nya. Kita mulai ya kalau gitu pembahasan tentang inversion. Oke. Nah, inversion itu apa? Jadi sebenarnya kalau dari istilahnya, maksudnya istilah inversion dalam bahasa Inggris maksud adalah pembalikan urutan kata. Jadi kalau satu kalimat itu biasanya formatnya atau urutannya itu subjek verb gitu ya. Jadi subjek habis diikuti oleh kata kerja. Nah, kalau kita invert kalimatnya atau kalimatnya dalam bentuk inversion gitu ya, itu verb duluan yang di depan, baru setelah itu subjeknya. Tuh, aneh kan? Tapi memang ada kayak yang kalimat yang kayak gitu. Jadi verbnya duluan baru subjeknya. Jadi jangan mungkin teman-teman ngerasa begitu melihat kalimat yang verbnya dulu baru subjek ngerasa aneh kayak wah ini kalimatnya salah nih. Tergantung. Soalnya ada juga memang kalimat yang seperti itu. Oke, ada lima apa ya istilahnya ada lima bagian atau lima skill gitu ya dalam inversion sebenarnya. Jadi ada lima kriteria gitu. Kapan kalimat itu atau posisi subjek dan verb itu bisa atau bisa ditukar. Yang pertama, posisi subjek dan verb itu bisa ditukar kalau di situ ada question words. Question words ini 5W1H ya. Jadi what, who, when, where, why, sama how. Nah, kalau ada kalau ada kata tanya seperti itu, posisi subjek sama verb dalam kalimatnya itu bisa ditukar. Tapi ada syaratnya lagi, kapan itu penggunaan 5W1H seperti apa yang bisa bikin itu ditukar gitu. Itu ada lagi. Jadi sebenarnya itu tergantung sama fungsinya si question word-nya atau fungsi 5W1H-nya itu di dalam satu kalimat. Tergantung fungsinya. Ketika 5W1H-nya itu berfungsinya sebagai atau berfungsinya untuk introduce a question, untuk mengawali gitu, mengawali sebuah pertanyaan, berarti posisi subjek sama verb-nya itu kita invert. Gitu. Contohnya ini teman-teman pasti udah tahu ketika kita membuat kalimat tanya seperti ini. What is the homework? Kayak gitu. Kita kan pasti memang diajarkannya seperti itu ya. Ketika ada kata tanya di depan kalimat, berarti setelah itu posisi subjek sama verbnya ditukar. Jadi bukan what the homework is, tapi what is the homework? Kayak gitu. Nah, ini contoh inversion ketika 5W1H atau question words itu berfungsi dalam kalimat sebagai uh, kata tanya, emang digunakan sebagai kata tanya untuk memulai suatu pertanyaan. Contoh berikutnya, when can I leave? Kapan aku bisa pergi? Ini sini juga ditukar ya posisinya antara I yang di bold sama can leave, yaitu verbnya. Jadi bukan when I can leave, tapi when can I leave. Kemudian yang berikutnya, where are you going? Nah, ini juga posisi you dan are-nya ini ditukar, jadi bukan where you are going, tapi where are you going? Gitu. Itu fungsi yang pertama, yaitu ketika 5W1H atau question words digunakan untuk memulai suatu pertanyaan. Maka memang posisi subjek sama verb-nya harus di-invert. Tapi lain halnya kalau 5W1H ini digunakan sebagai konektor, teman-teman. Nah, inilah kenapa kita kemarin udah bahas konektor dulu, baru sekarang kita bahas inversion, karena urutannya kayak gitu. Kalau kemarin belum bahas konektor, agak susah nih kita mau bahas inversion hari ini. Karena kita ada ngomongin soal gimana caranya menggabungkan dua klausa menjadi satu kalimat. Yang mana kemarin kita udah belajar, itu berarti namanya kalimat majemuk gitu ya. Nah, ketika dua klausa ini kita gabungkan menjadi suatu kalimat dan kita menggunakan konektornya itu adalah question words, yaitu what, yaitu tadi misalnya what, when, how, where kayak gitu. Berarti posisi subjek sama verbnya itu nggak boleh di-invert. Jadi biarkan apa adanya aja sesuai yang seharusnya. Posisinya tetap subjek terus verb. Contohnya ini, I do not know what the homework is. Aku nggak tahu PR-nya itu apa. Nah, di sini memang sama-sama ada kata what, yang mana itu kan question word sebenarnya, ya kan?
Tapi di sini what ini fungsinya sebagai konektor. Dia fungsinya bukan untuk mengawali sebuah pertanyaan. Bisa dilihat juga di sini nggak ada tanda tanyanya ya di akhir kalimat, ya kan? Dia tanda titik bukan tanda tanya. Jadi ini bukan kalimat tanya. Gitu. I do not know what the homework is. Di sini bukan I do not know what is the homework, tapi I do not know what the homework is. Gitu. Itu contoh yang berikutnya. When I can leave, I will take the first train. Nah, ini juga. Walaupun dia letak di awal kalimat, tapi kalimat ini bukanlah kalimat tanya. Gitu. When ini tujuannya bukan untuk mengawali suatu pertanyaan. Dia gunanya adalah untuk memberikan keterangan ini memberikan keterangan waktu sih sebenarnya kan when I can leave. Berarti dia ngasih tahu I will take the first train gitu. Dia akan ngambil kereta pertama kalau dia gitu atau saat dia bisa pergi. Jadi klausanya ini klausa when I can leave ini gunanya untuk memberikan keterangan gitu terhadap klausa utamanya I will take the first train. Nah, yang berikutnya ini mungkin apa? Kalian berpikir, loh Kak, tadi katanya kalimat sorry, tadi katanya kata tanya atau question word kayak 5W1H itu nggak boleh di-invert ya kalau kalimat itu kalimat biasa. Maksudnya kalimat pernyataan, bukan pertanyaan. Ini kan kalimatnya pertanyaan Kak, tapi kok dia nggak di-invert gitu. Mungkin teman-teman mikirnya kayak gitu. Kok where-nya, kok dia where you are going Kak, bukan where are you going? Nah, kalau untuk yang ini, dia agak beda, teman-teman. Eh, Kalian pertama-tama fokusnya jangan ke where you are going-nya. Fokusnya ke yang di depan aja. Do you know-nya ini. Fokusnya ke sini. Kalian perhatiin nggak kalau ini ditukar posisinya? Ini di-invert subjek sama verbnya. Cuman dia kata tanyanya di sini pakai kata bantu do karena nggak ada dalam klausa ini nggak ada kata tanya. Kan do you know? Itu kan sebenarnya aslinya kalau mau dibikin klausa pernyataan gitu kan you know atau you do know gitu kan. Kan nggak ada kata tanyanya di situ. Nggak ada yang bisa ditaruh ke depan dijadiin kata tanya kan nggak mungkin know-nya ditaruh di tengah di depan jadi know you gitu kan nggak mungkin juga. Nah, makanya butuh kata bantu. Nah, do ini dijadikan kata bantu. Makanya do-nya ditaruh di depan. Posisi yang di invert itu posisi you dan do-nya. Jadi do you know. Gitu. Jadi yang di invert itu yang bagian mengenalkan atau memulai pertanyaan. Kan yang memulai pertanyaan itu kan bagian ini, bagian do you know ini. Jadi inilah yang di invert posisi subjek sama verbnya. Sementara yang berikutnya where you are going ini dia di sini sebagai pernyataan aja lanjutan dari ini, lanjutan dari do you know ini, keterangan dari do you know. Sebenarnya kan bisa kita mau ngomong do you know gitu aja. Kamu tahu nggak? Cuman tahu apa gitu. Oh, tahu kemana kamu akan pergi. Nah, itu ada penjelasannya di situ. Nah, di situ berarti si where sama sorry posisi you sama are-nya itu nggak ditukar tetap posisinya subjek sama verb gitu urutannya tetap you are bukan where are you going gitu. Jadi kalau misalnya kalian nemuin kayak gini kalimat tanya tapi seolah-olah ada dua klausa tanya gitu ya, dua klausa pertanyaan terus sebenarnya enggak sih cuma satu doang, cuma yang depan doang. Nah, yang belakangnya jangan ditukar ya. Ini aku masih sering banget bahkan eh, aku suka perhatiin teman-temanku kalau bikin story IG ya. Itu kayak gini masih 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 ada aja yang ketukar di sini. Jadi mereka kalau misalnya kalimatnya seperti ini, ada yang masih bikinnya do you know where are you going gitu. Karena mungkin patokannya adalah ketika ada kata tanya itu berarti subjek sama verbnya harus di-invert. Padahal nggak selalu seperti itu, tergantung posisinya atau fungsinya sebagai apa di sini. Di sini kan yang posisinya yang untuk mengenalkan atau memulai pertanyaan itu kan do you know-nya, bukan where you are going-nya. Jadi yang ditukar yang di depan aja, yang di belakang nggak usah ikutan ditukar, nggak usah ikutan di invert. Gitu ya teman-teman. Untuk bagian ini. Oke, jadi itu tadi satu ya untuk yang 5W1H atau untuk question word. Ketika dia berfungsi sebagai
pemula atau memulai pertanyaan itu berarti memang harus ditukar subjek sama verbnya. Tapi ketika dia bukan untuk menghubungkan dua klausa, nggak usah, di invert. Ya, ada malah tuh, Nah, ada yang suaranya bocor kayak. Oke, ini ada tabel lagi ya. Inverted subjects and verbs with question plus. Ada untuk strukturnya atau formulanya tuh kayak gitu. Kalau di invert question word verb subject, kalau enggak di invert berarti subject verb question word subject. Gitu. Nanti bisa dibaca lagi. Ini jadi agak lama karena laptopnya agak nge-lag apa ya teman-teman. Nah, di sini ini aku masukin ada 10 aku bisa 10 soal gitu ya. Nanti bisa teman-teman baca atau kerjain sendiri gitu. Jadi teman-teman bisa dapat exposure eh, contoh-contoh kalimat yang pakai yang ada question words-nya dan teman-teman tentukan sendiri nanti dari materi yang kita pelajari sebenarnya ini kalimatnya benar atau salah kalau menurut aturan yang udah kita pelajari tadi gitu. Jadi bisa dipelajari sendiri. Soalnya kita kan ada quiz ya di akhir. Jadi ini buat kalian apa ya supplementary aja gitu sifatnya. Buat nambah-nambahin kalian latihan soal. Oke, yang berikutnya kita bisa invert subject sama verb itu ketika dalam suatu kalimat ada place expressions atau ekspresi tempat. Jadi ada klausa yang kata atau klausa yang digunakan untuk menunjukkan tempat. Gitu. Kita lihat seperti apa dia. Oke. Jadi, nah ini ada single words expressing place. Ada beberapa kata, jadi bukan klausa bentuknya ya, tapi kata itu yang memang dia bisa atau biasa digunakan untuk menunjukkan atau menginfokan gitu suatu tempat atau lokasi. Contohnya di sini, here is the book that you lent me. Nih, here ini adalah kata yang menunjukkan tempat ya. Here kan di sini. Nah, itu kan berarti kan menunjukkan tempat atau lokasi di sini. Cuman maksudnya di sini um, ketika ada kalimat here is the book that you lend me bukan dia terus nunjuk di sini buku yang kamu pinjemin gitu. Enggak, maksudnya biasanya kalau kita ngomong kayak gini here is the book that you lend me itu kita sambil megang bukunya terus kita ngasihin ke orangnya. Kayak kalau biasanya apa namanya kita membalikin buku gitu loh. Here is the book that you lend me gitu. Jadi sambil dibalikin, sambil dipegang bukunya sambil dibalikin ke orang. Nah kalau di sini teman-teman perhatiin posisi subjek sama verbnya ditukar atau di invert. Dia nulisnya atau mengekspresikannya dengan here is the book bukan here the book is. Ya kan? Verbnya itu di depan. Baru subjeknya mengikuti di belakangnya. Here is the book that you lend me. Tuh. Kemudian, there are the keys that I thought I lost. Nah, there itu juga menunjukkan lokasi ya. There itu kan di sana gitu. Di sana tuh kunci-kunci yang aku kira udah hilang gitu. Jadi dia ngasih tahu kalau uh, ternyata kunci-kunci yang dia kira udah hilang itu ada di sana. Nah, di sini there are the keys, bukan there the keys are. Gitu. Jadi posisi subjek sama verbnya di invert. Kemudian yang berikutnya, nowhere have I seen such beautiful weather. Ini maksudnya atau dia digunakan untuk ngasih tahu kalau cuaca di tempat dia berada saat ini gitu. Tempat dia berada itu indah banget dan dia nggak pernah ngelihat ada cuaca seindah ini sebelumnya. Di sini nowhere berarti kan tidak dimanapun. Ini adalah single word yang juga menunjukkan lokasi. Nowhere have I seen. Bukan nowhere I have seen. Tapi nowhere have I seen. Gitu. Kalau teman-teman perhatiin uh, verb yang dia bukan hanya terdiri dari satu kata. Nah, ini balik pembahasannya kayak kemarin nih.
verb yang dia kan kemarin kita ada sempat bahas ada yang namanya part of a verb gitu kan ya, bagian dari sebuah kata kerja. Jadi kata kerja itu kadang kan bukan hanya satu kata, bisa jadi dia ada dua kata, bisa jadi tiga kata. Kayak kalau kemarin ada will be going, kita bahas present participle kan kemarin. Going itu dia part of a verb, tapi dia nggak necessarily verb, dia belum bisa dibilang verb karena untuk bisa dibilang verb, going ini butuh kata will sama be dalam konteks kalimat itu yang kemarin ya. Nah, will be going ini satu verb dia sebenarnya, satu kata kerjanya itu adalah will be going dan itu terdiri dari tiga kata gitu kan. Nah, di sini kalau teman-teman perhatiin si verbnya di kalimat yang ketiga ini, verbnya itu ada dua. Sebenarnya ada terdiri dari dua kata, have dan seen. Gitu. Ini dia present perfect berarti. Karena dua kata ini terdiri dari dua kata, mungkin teman-teman bingung, terus kalau dua kata invert subject sama verbnya gimana Kak? Gitu kan, masa verbnya duluan dua-duanya, baru habis itu subjeknya. Kalau dia kayak gitu kan nanti jadinya nowhere have seen I gitu. Kalau misalnya verbnya dua-duanya duluan, baru kemudian subjeknya. Tapi enggak teman-teman, kalau misalnya verbnya itu kayak gini ya, terdiri dari dua kata atau mungkin lebih, nanti mungkin di contoh-contoh berikutnya kelihatan. Cuman kalau di sini contohnya dua kata, itu si subjek yang, verb yang di-invert itu adalah verb yang di awal aja. Kayak di sini kan have seen, yang di-invert have-nya aja, seen-nya tuh tetap posisinya. Jadi si verb have ini di-invert sama I, yaitu subjeknya. Nah, itu yang ditukar posisinya. Jadi nowhere have I seen. Jadi bukan nowhere have seen I ya. Kalau ada dua kayak gitu, ada dua kata. Verb itu terdiri dari dua kata, rangkaiannya itu ada dua kata. Yang ditukar posisinya atau yang di-invert posisinya adalah yang verb yang pertama, yaitu have-nya itu yang di urutan awal maksudnya. Itu ya yang ditukar posisinya sama subjek. Oke, terus itu tadi yang single words ya, contohnya here, there, sama nowhere. Tapi teman-teman, ada juga, nah, prepositional phrase yang expressing place, yang menunjukkan lokasi. Kalau teman-teman ingat kemarin kita udah sempat bahas preposition ya, object of preposition. Nah, preposition itu kan kata depan, bisa dibilang ya, kayak di, ke, kayak gitu. Kalau di bahasa Inggris ada in, at, on, by, segala macam gitu. Kita udah belajar kalau object of preposition is not a subject. Kemarin udah belajar tentang itu. Nah, ada juga nih apa namanya? Preposition itu bisa digunakan untuk menunjukkan lokasi atau menunjukkan tempat. Contohnya in the bla bla bla, around the bla bla bla. Kan in sama around ini contoh prepositionnya, dia diikuti oleh lokasi. Contohnya di sini, in the closet are the clothes that you want. Ini closet ini maksudnya lemari ya, ini bukan closet yang terus WC gitu, bukan ya. Ini beda beda arti. Ini closetnya closet lemari. In the closet are the clothes that you want. Gitu. In the closet itu adalah prepositional phrase. Gitu. Dia rangkaian kata, beberapa kata yang digunakan untuk menunjukkan lokasi. Lokasinya apa? Di dalam lemari. Nah, di sini bisa dilihat, bukan in the closet the clothes are, tapi in the closet are the clothes that you want. Gitu. Jadi, mengartikan kalimat ini berarti baju-baju yang kamu pingin ada di dalam closet. Mungkin teman-teman mikir juga, kenapa nggak dibikin kayak gitu aja, Kak? The clothes that you want are in the closet. Iya bisa, nggak apa-apa, nggak salah. Itu bener kok kayak gitu. Itu kan itu adalah contoh struktur kalimat sederhana. Sederhananya kayak gitu memang. The clothes that you want are in the closet. Tapi, nah, kalau teman-teman apa ya, supaya sounding more like a native, supaya terdengar lebih seperti native speaker. Karena native speaker tuh cara apa mereka tuh suka ngubah-ngubah apa ya, ngubah-ngubah struktur kalimat gitu. Tapi tetap sesuai, tetap benar grammarnya ya. Walaupun diubah tapi tetap secara gramatikal boleh. Itu bisa dibikin kayak gini, ada opsi untuk kayak gini. Jadi bukan kalimat, frasa ya. Prepositional phrase yang digunakan untuk menunjukkan lokasi itu bisa ditaruh di depan kayak gini, in the closet, baru habis itu diikuti oleh subjek, baru diikuti oleh verb, terus subjek, terus baru lanjutannya. Gitu. In the closet are the clothes that you want.
gitu. Terus yang berikutnya, around the corner is Sam's house. Nah, ini juga kayak gitu. Bisa kalau mau nulis Sam's house is around the corner gitu ya. Terus ini bentuk sederhananya itu kan sebenarnya kayak gini. Nggak salah, benar juga. Cuman emang dia pingin bikin kalimatnya lebih terdengar fancy aja gitu. Jadi bisa ditaruh di depan prepositional phrase yang expressing place ini. Gitu. Ini bagus nih buat kalian, terutama kalau misalnya kalian nanti ambil tes IELTS gitu, yang kalian harus ada speakingnya. TOEFL juga iya sih, TOEFL yang IBT tapi ya, yang ada speakingnya. Kalau kalian bisa speaking dengan nambahin atau kalian ngomongin kalimat dengan struktur atau pola yang seperti ini, itu bakal jadi nilai tambah. Karena kan ini kayak satu tingkat di atas yang biasanya. Gitu. Kalau yang biasanya kan ini, Sam's house is around the corner. Tapi kalian bisa ngomong, around the corner is Sam's house. Kan keren tuh berarti. Nggak semua orang bisa soalnya kayak gitu. Nggak semua orang paham. Oke, yang berikutnya adalah beyond the mountains lies the town where you will live. Nah, jadi kota di mana kamu akan tinggal itu adanya beyond the mountains, di balik apa namanya gunung-gunung gitu. Gitu. Seperti itu untuk yang expressing place ini. Jadi inversion setelah ada kata atau kata-kata yang digunakan untuk menunjukkan lokasi. Ini ada beberapa contoh lagi. On the table was all the money we had lost. Bisa dicek apa verb sama subjeknya ditukar posisinya ya. Was all the money, bukan all the money was. Terus around the corner came the nights. Itu juga bukan from the corner the nights came. Behind me cries a child. Bukan behind me a child cries. Jadi teman-teman kalau mau mulai eksperimen pakai kayak gini, bikin pola kalimat kayak gini, boleh banget. Gak apa-apa. Nanti bisa latihan bikin kalimat sendiri. Yang seperti ini, dengan pola seperti ini. Nah, ada pengecualiannya nih tapi teman-teman. However, harus hati-hati untuk bukan jenis, harus hati-hati untuk lokasi yang ditunjukkan oleh si kata atau kata-katanya ini. Nih, subject and verb will invert after place expressions at the beginning of the sentence only when place expression is necessary to complete the sentence. Hanya kalau place expression ini atau penyebutan lokasi, penyebutan tempat ini emang benar-benar diperlukan untuk melengkapi kalimatnya. Maksudnya benar-benar diperlukan gimana? Kak, emangnya boleh dia, emangnya bisa dia nggak diperlukan? Oh, bisa banget. Bisa dia nggak diperlukan. Contohnya, ini adalah contoh yang memang um, place expression-nya itu memang diperlukan untuk melengkapi kalimat. In the forest are many exotic birds. Kalau kita bikin format kalimat simpelnya berarti many exotic birds are in the forest. Gitu ya. Nah, di sini in the forest itu memang dibutuhkan. Kalau nggak ada in the forest, coba in the forest-nya kalian tutupin deh. Kalian tutupin. Jadi cuman many exotic birds are. Nah, kalimatnya nggak ini kan, nggak lengkap kan. Cuman ada subject, verb, terus apa gitu. Harus ada lanjutannya ini. Nggak mungkin many exotic birds are. Iya sih, dia subject verb, tapi kan kalimatnya belum utuh berarti many exotic birds are. Kalau misalnya in the forest dihilangin. Nah, berarti kalau kayak gitu memang udah pas nih si plus expression ini memang dibutuhkan untuk melengkapi kalimat ini. Makanya boleh dia di invert subject sama verbnya. Lain halnya dengan contoh kalimat yang berikutnya nih teman-teman. In the forest, I walked for many hours. Nih, coba in the forest-nya kalian tutupin deh, kalian ilangin. Jadi cuma I walked for many hours. Udah lengkap kan kalimatnya sebenarnya? Udah utuh. I-nya subjeknya, word-nya, verb-nya, for many hours berarti keterangan durasinya gitu ya, for many hours. Berapa lama gitu dia berjalan. Udah, nggak hilang, nggak ada yang hilang kayak yang tadi. Many exotic birds are apa sih gitu doang kalimatnya kan harus jadi in the forest itu emang dibutuhkan oleh kalimat itu untuk bikin kalimatnya lengkap. Makanya setelah in the forest, subjek sama verbnya di invert.
Sementara itu, kalau yang di kalimat kedua, karena in the first itu bukan bagian yang benar-benar dibutuhkan untuk melengkapi kalimat I work for many hours, jadi setelah in the first, subject sama verbnya dibiarin apa adanya aja, nggak di-invert. Makanya di sini in the forest I walked for many hours, bukan walked I for many hours. Karena in the forest itu tadi balik lagi dia tidak benar-benar dibutuhkan untuk melengkapi kalimatnya supaya kalimatnya jadi utuh. Dia hanya tambahan, benar-benar tambahan aja. Gitu. Itu pengecualiannya ya. Ini nanti bisa dibaca lagi ini strukturnya untuk inverted subject and verbs ketika bertemu dengan place expressions. Gitu. Nah, nanti teman-teman juga bisa baca-baca nih. Ada beberapa kalimat di sini menurut teman-teman udah sesuai atau belum. Ya, correct atau incorrect. Bisa nanti dibaca. Dan coba dikerjain juga boleh. Gitu. Oke, terus ini setelah yang bagian ketiga ini, kalau teman-teman ada yang mau ditanyain, boleh ditanyain ya. Setelah bagian yang ini selesai. Oke, kita masuk ke sekarang subjek sama verb yang di-invert ketika bertemu dengan negatives. Nah, untungnya nih teman-teman, kita waktu listening udah sempat bahas tentang yang namanya negatives, iya kan? Kalau teman-teman ingat, ada yang namanya negatives, ada yang double negatives, ada yang almost negative, gitu. Kalau teman-teman ingat waktu kita bahas listening, waktu berarti pertemuan pertama ya, pertama atau kedua gitu. Kita udah bahas nih tentang negatif. Jadi yang bagian ini kayaknya teman-teman udah lebih cepat nih nyambungnya. Gitu. Kalau teman-teman perhatiin, memang saat itu di bagian listening pun ketika ada kalimat yang menggunakannya ada ekspresi negatifnya, itu biasanya memang di invert posisi subjek sama verbnya. Nih, if the negative and related expressions are in the beginning of a sentence. Nah, ini contoh ketika ekspresi negatifnya itu ada di bagian awal dari suatu kalimat. Contoh negative expressions itu sebenarnya kan seperti yang waktu itu udah aku mention juga waktu listening. Ekspresi negatif itu sebenarnya kita identify-nya adalah dengan kita ngelihat ada kata no nggak sih di situ, ada no atau not. Kalau di sini ada tambahan never juga. Sebenarnya kan uh, yang cara paling gampang untuk mengidentifikasi itu tuh kalimat yang ada ekspresi negatifnya atau enggak kan dengan seperti itu ya. Kita perhatiin aja ada no, ada not atau ada never-nya gitu. Nah, di sini contohnya nih. Not once did I miss a question. Ini artinya berarti aku nggak pernah melewatkan satu pertanyaan pun. Kalau di Indonesia ini artinya gitu berarti. Not once, nggak pernah sekalipun. Not once did I miss a question. Bukan not once I did miss a question. Ya, kalau teman-teman perhatiin, ya kan? Ada dua, tadi kayak aku bilang, ada dua bagian dalam verb ini, ada did sama miss. Nah, terus ditukerlah posisi I dengan did, bukan dengan miss-nya. Nah, mungkin teman-teman mikirnya gini, terus ini kan sebenarnya kalimatnya ini kan, Kak, I missed a question, ya gitu. Kalimat utamanya kan I missed a question, terus ada ditambahi keterangan not once gitu. I miss a question kan nggak ada did-nya, Kak. Dia kan I missed aja. Nih, aku tulis. Nah, sebenarnya kan kalimatnya kayak gini. Atau kalau mau dibikin ini, dibikin ada not once-nya berarti sebenarnya kan kayak gini. I never miss a question. Kan not once sama artinya dengan never. Kan ini sebenarnya kayak gini, Kak. Berarti Kak, verb-nya itu adalah miss. Kenapa kok miss tiba-tiba bisa jadi did miss, Kak? Nah, ini ini adalah apa ya? Kalau aku bilangnya pemotongan gitu. Jadi verb miss ini tuh kita potong. Ini aku tulis ini. Miss ini kita potong. Jadi miss plus ed. Ya kan? Miss itu miss plus ada akhiran ed-nya. Terus si ed ini kita ubah sedikit bentuknya, kita perbat dikit bentuknya jadi did. Nah,
did ini akhirnya yang kita taruh ke depan, kita pindahin ke depan ke setelah not once gitu. Jadi not once did I miss a question. Bukan not once missed I a question ya, bukan kayak gitu. Tapi miss-nya itu kita chop dulu, kita potong dulu. Jadi si ed-nya keluar, kita jadiin did-nya kita pindahin ke depan gitu. Itu yang kita invert, did-nya itu yang kita invert. Makanya bentuknya jadi seperti ini. Not once did I miss a question. Terus yang berikutnya, never has Mr. Jones taken a vacation. Nah, di sini verb-nya itu adalah has taken. Ini berarti dia present perfect juga ada has-nya. Has taken. Nah, has-nya ini yang ditaruh ke depan. Di depan subjek. Karena dia kan ada dua kata ya. Verb-nya terdiri dari dua kata. Has sama taken. Nah, berarti yang di-invert adalah kata yang di awal. Yaitu has. Itu yang di-invert dengan Mr. Jones. Jadi, never has Mr. Jones taken a vacation. Terus yang berikutnya ada at no time can the woman talk on the telephone. Nah, di sini juga ada can dan talk, ada dua kata. Yang di-invert adalah posisi kata yang pertama, kata yang di awal yaitu can. Itulah yang di-invert dengan the woman. Jadi at no time can the woman talk, bukan at no time the woman can talk on the telephone. Gitu. Itu adalah contoh negative expressions. No, not, never. Nah, kemudian ada juga negative expressions. Nah, ini yang kemarin udah kita pelajari sebagai, atau kita sebut sebagai almost negative. Hardly, barely, scarcely, only. Artinya apa? Nyaris atau hampir enggak. Ya kan? Kurang lebih seperti itu. Contohnya, hardly ever does he take time off. Berarti artinya dia dia nyaris nggak pernah ngambil time off. Kerja terus berarti nggak ada istirahatnya. Gitu. Hardly ever does he take time off. Ini kalimat yang bentuk normalnya ya. Bentuk normalnya itu yang kayak gini. Kayak tadi yang aku tulis I never missed a question. Nah, itu bentuk normalnya. Tapi terus mau diubah di invert itu jadi kayak tadi. Not once did I miss a question. Nah, ini juga kayak gitu. Ini bentuk udah yang di invert itu adalah yang di atas ini. Kalau yang bentuk normalnya sebenarnya kayak gini. He almost never takes time off. Kalau kalian perhatiin, verbnya di sini kan takes. Ya, kok bisa takes tiba-tiba jadi take sama does. Nah, itu juga sama kayak konsepnya si miss tadi. Miss bisa jadi did miss. Jadi takes ini dicop, jadi dipotong. Take sama S-nya. Nah, si S-nya ini kita tambahin do. Jadi does kan dia. Nah, does-nya itulah yang kita invert sama he. Gitu. Jadi hardly ever does he take time off. Bukan hardly ever he does take time off. Gitu. Oke, kita lanjutkan contohnya. Setelah itu ada lagi. Only once did the manager issue overtime paid checks. Berarti manajernya ini mengeluarkan cek lembur gitu kan. Soalnya kalau kalau di Amerika ini kan kalau TOEFL kan dia basisnya Amerika ya. Dia Amerika banget gitu. Nah, kalau di Amerika itu kan kita bayaran pakai paycheck. Jadi pakai cek. Nanti habis itu baru kita bisa uangin. Jadi bukan dapat transferan gaji gitu, enggak. Mereka kan bayar pakai cek. Nah, termasuk ini untuk overtime, waktu lembur itu juga tetap pakai cek gitu, paycheck istilahnya. Nah, di sini jadinya only once did the manager issue overtime paychecks. Hanya sekali manajer itu mengeluarkan paycheck untuk lembur. Berarti selama ini mereka kalau lembur nggak pernah digaji atau nggak pernah dikasih duit lembur. Ya, mereka dibayar untuk lembur hanya sekali gitu. Berarti kan karena dia bilang only once, kan cuma sekali. Berarti kan nyaris nggak pernah, ya kan? Cuma sekali soalnya. Jadi this means that the manager almost never issued overtime paychecks. Nyaris nggak pernah mengeluarkan paycheck lembur. Tuh. Nah, di sini konsepnya sama. Sebenarnya kan dia issued ya, bentuk verbnya dia past tense, issued, kemudian dipotong tadi, jadi did-nya pindah ke depan, di invert sama the manager, kemudian issue-nya tetap di setelah the manager, posisinya tetap di situ.
Gitu. Ini untuk yang negative related expression. Jadi yang artinya itu ada kata nyaris atau hampir. Nyaris nggak pernah atau hampir nggak pernah. Biasanya gitu. Ini ada beberapa contoh kalimat lagi. Nah, scarcely had I got off the bus when it crashed into the back. Waduh, ini agak ngeri sih. Berarti scarcely. Sebenarnya scarce itu secara katanya artinya sebenarnya kan jarang. Gitu. Scarce itu jarang. Tapi kalau di sini maksudnya adalah nyaris gitu. Aku tuh nyaris belum turun dari bis waktu bisnya itu nyerempet bukan nyerempet nabrak bagian belakang dari sebuah mobil gitu. Aku tuh nyaris nyaris belum turun dari bisnya gitu. Berarti kan dia turunnya tuh kayak ngepas banget bisnya itu apa namanya nabrak si apa namanya nabrak mobilnya gitu. Dia nyaris nyaris belum turun tapi berarti dia artinya dia udah turun tapi kayak baru aja turun tek gitu langsung nabrak bisnya gitu. Jadi kan almost 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 enggak got off gitu. Hampir enggak turun. Kemudian yang berikutnya seldom. Seldom artinya jarang ya. Jarang-jarang nih kita lihat display dance yang menakjubkan ini. Jarang itu kan berarti juga hampir nggak pernah berarti kan. Jadinya dia termasuk negatif related expression. Makanya di sini setelah seldom ditukar posisi subjek sama verb. Berikutnya, never had she seen such a beautiful sight before. Dia belum pernah berarti belum pernah melihat pemandangan yang sebagus ini sebelumnya. Terus, little did he know. Little ini kan sedikit gitu ya maksudnya. Berarti kan nyaris enggak. Nah, ini juga termasuk negative related expression untuk konteks kalimat seperti ini. Tapi kalau misalnya kalian mau bilang I have a little cat, ya itu little-nya konteksnya bukan almost bukan negative negative expression, itu emang adjektif yang menunjukkan kalau kucingnya itu kecil. Jadi tergantung konteks kalimatnya. Kalau di sini konteks kalimatnya little ini memang menunjukkan kalau ini tuh berfungsi sebagai negative related expression. Gitu. Jadi little did he know, bukan little he did know, apalagi little he knew. Terus ada lagi, rarely will you hear such beautiful music. Rarely itu artinya jarang juga. Nah, ini ada yang contoh berikutnya atau kasus berikut. Ini saat negative expression itu ada di depan subjek dan verb, tapi di tengah-tengah kalimat. Kalau tadi kan negative expressionnya selalu di depan ya. Kalau teman perhatiin ada never, never did never had she seen such a beautiful sight before gitu. Terus tadi apalagi not once did the manager issue the overtime paycheck gitu. Itu kan selalu di depan negative expression atau negative related expressionnya selalu di awal kalimat gitu. Nah sekarang kalau dia di tengah kalimat kayak gimana tuh kalau misalnya di tengah kalimat? Nah, kalau di tengah kalimat biasanya pakai negative words-nya itu bentuk kita bisa bilang itu negatif karena dia menggunakan kata neither atau nor. Biasanya gitu. Contohnya, I do not want to go and neither does Tom. Gitu. Aku nggak mau pergi dan Tom pun enggak. Artinya gitu kalau di Indonesia-nya. Jadi neither does Tom tuh artinya Tom juga enggak. Terus yang berikutnya, contohnya, the secretary is not attending the meeting, nor is her boss. Si sekretaris nggak datang meeting, nggak datang rapat, begitupun bosnya, nor is tuh, kayaknya ada satu lagi. Oh, nggak ada. Berarti memang cuma itu. Jadi bisa ya, negatif itu ada di tengah kalimat, cuman bentuknya biasanya kalau di tengah pakainya neither atau nor gitu. Jadi
Seperti ini untuk rumusnya. Negative expression, kemudian ditukar posisinya verb dan subject. Jadi bukan subject verb tapi verb subject. Kalau kalian perhatiin tadi yang neither sama nor itu juga posisi subject dan verb setelah kata neither dan nor itu kan juga ditukar ya, di invert ya. Jadi neither does Tom bukan neither Tom does. Terus juga di sini nor is her boss bukan nor her boss is. Jadi tetap walaupun posisinya dia di tengah, setelah ada negative word itu ditukar posisinya subject sama verb gitu. Oke. Terus di sini setelah ini ada beberapa soal gitu ya, beberapa soalnya nanti mungkin kalian kerjain sendiri buat latihan soal untuk semakin memantapkan pengetahuan kalian dan pemahaman kalian soal inverted subject and verb ini ketika dalam satu kalimat ada negatif atau negative related expression. Seperti itu. Oke, ini udah setengah nih, udah setengah, udah 3 bagian nih, tinggal 2 lagi. Sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Udah oke semua? Waduh, ada yang sambil lembur, keren banget, ya ampun. Aku hari ini alhamdulillah sudah tidak ada lembur, tapi mungkin besok aku lembur. Cuman hari ini aku kosongin waktu biar nggak lembur deh. Habis ini mau pergi juga. Nikmatilah weekend. Teman-teman, nikmatilah weekend. Mumpung long weekend, dinikmati. Oke, ini Kak Fitriana raise hand nih. Mau ada yang ditanyakan sepertinya. Silakan, Kak Fitriana. Kak, ini kalau yang there, yang contoh awal tadi, eh, apa, nggak tahu, aku kepikiran kalau there itu misalnya I left, I live there gitu. Nah, itu boleh dibalik there, live I gitu. Oh, oke. Bagus, bagus. Ini contoh bagus. Ntar ya, ini aku di sini aja ya, annotate-nya. Nggak di tempat yang tadi, nggak apa-apa ya. Soalnya kalau ini kan laptopku lagi nge-lag, kalau aku maju-maju lagi nanti tambah nge-lag lagi, balik ke sininya lama. Jadi aku terus di sini aja ya. Iya, Misalnya gini, iya, I live there dalam artian aku tinggal di sana kan maksud kakak. iya, iya, Sip, sip. Nah, misalnya kayak gini, I live there ya, aku tinggal di sana. Misalnya mau ditukar, jadi there ini karena dia place expression, dia menunjukkan lokasi, mau ditukar jadi there live I. Nah, gini. Terus pertanyaannya adalah, menurut kakak kayak gini boleh apa enggak gitu, si there live I ini. Itu kan ya? iya, iya betul. Oke. Kalau seperti ini boleh gitu, Kak. Nah, oke, oke, oke. Kalau aku pribadi, ini karena dia, apa namanya, dia ini menunjukkan diri sendiri berarti ya kan apa namanya subjeknya itu adalah diri sendiri gitu. Aku ngerasanya ini agak lucu sih dari Live I sesungguhnya. Kan tadi kita tuh biasanya kalau ada verb yang verbnya itu satu kayak katakanlah tadi takes ya kan he takes itu terus jadi dipisah dipotong jadi dua supaya yang satu bisa ditukar posisinya jadi ke depan gitu. Jadi kalau tadi kan yang uh, he takes jadi does he take kayak gitu. Nah kalau ini kalau live ini mau dijadiin dipisah berarti dia live terus ada do-nya karena nggak ada kata lain kan maksudnya ini verbnya nggak bisa ditaruh semuanya ditaruh ke depan harus ada kata bantu berarti pakai do. Tuh. Jadi bisanya dibikin nah seperti ini. Jadi bisanya gini Kak, there do I live. Jadi em, kalau ada kan ini kan kalimat ini kan kata kerjanya cuma satu nih kebetulan
di contoh salahnya kata deh. Sorry. Kebetulan untuk kalimat ini kata kerjanya kan satu doang nih, live. Jadi dia bukan ada rangkaiannya, bukan kayak yang contoh kemarin will be going, bukan yang kayak apa namanya can have atau must have dan segala macam gitu, bukan yang terdiri lebih dari satu kata. Jadi kalau misalkan mau ada inversion di situ, mau di-invert gitu sesuai dengan aturannya tadi ya. Kalau ketemu question word misalnya, atau kalau mau ketemu plus expression kayak gini, itu berarti si verb-nya ini harus kita potong gitu, harus kita potong dan kita tambahin kata bantu. Dalam hal ini kalau I berarti kata bantunya do, bukan does kan ya. Kalau does itu kan untuk she, he sama it gitu. Kalau I kan kata bantu I, you, we sama they berarti kata bantunya do. Kalau dalam ini ya dalam present tense ya. Nanti kalau ini beda lagi soalnya. Kalau apa past tense kan beda lagi. Nanti pakainya did. Nah, di sini dengan tambahan do, ini kata bantunya untuk supaya bisa ditarik ke depan gitu Kak. Supaya bisa di-invert antara posisi subjek sama verb-nya. Jadi ada kita pakai bantuan do, do-nya lah yang kita invert dengan I. Jadi bukan live-nya yang kita invert ini, bukan langsung there live I gitu, enggak, tapi there do I live gitu. Jadi yang live-nya itu biarin aja setelah I tetap, cuman kita pakai bantuan kata do. Do-nya yang kita invert dengan I. Seperti itu, Kak. Ya, ya Kak. Terima kasih ya Kasih. Iya, sama-sama. Oke, ini udah pada oke kayaknya yang lainnya udah nggak ada pertanyaan. Nanti teman-teman bisa ya apa sambil baca-baca soal-soal atau kalimat-kalimat yang ada di sini nanti setelah ini langsung aku upload ke Google Drive, linknya ada di deskripsi grup WA ya. Jadi nanti teman-teman bisa langsung belajar lagi kalau niatnya memang hari Sabtu ini mau belajar gitu. Kalau misalnya mau belajarnya besok-besok aja terserah, nggak apa-apa gitu. Maksudnya ini kan mumpung hari Sabtu juga gitu, mungkin kalian mau main mau hangout silahkan. Tapi yang jelas ini aku taruh di sini supaya nanti ketika kalian belajar kalian bisa baca-baca lagi, bisa sambil mantepin lagi nih, karena udah lihat contoh kalimatnya yang lebih banyak, jadi lebih paham lagi soal materinya. Itu. Oke, kita lanjut, masih ada dua lagi. Tadi kan sejauh ini udah ada tiga ya. Kita invert subject dan verb ketika ada question words, kemudian ketika ada place expressions, kemudian ketika ada negative expressions. Sekarang kita masuk ke conditionals. Conditionals ini bikin capek, aku nggak suka conditionals sebenarnya. Tapi ya gitu deh, ya mau nggak mau kita tetap harus belajar kan. Kondisi ini ya namanya juga condition ya, berarti ada kondisi-kondisi tertentu gitu ya. Gampangannya adalah ketika kalian menemukan kata if dalam suatu kalimat, nah, itu berarti kalimatnya kalimat conditional. Oke, di sini kita lihat inversion itu bisa ada atau bisa kita lakukan dalam sebuah kalimat conditional itu ketika, nah, ketika helping verb atau kata bantu yang tadi aku sebutin do sama does itu juga kata bantu ya teman-teman. Did gitu juga kata bantu. Nah, ketika kalau di sini kasusnya adalah helping verbnya itu dalam conditional clause itu adalah kalau nggak had, kalau nggak should, kalau nggak were, antara tiga ini. Gitu. Kalau ada salah satu dari tiga kata ini dalam conditional clause, itu berarti kita bisa invert subject sama verb-nya. Dengan catatan, dengan catatan, ya perhatiin dulu ya, diperhatiin dulu grammarnya kayak gimana. Terus yang kedua bisa juga terjadi kita lakukan subject sama verb ini di invert ketika conditional connector if itu kita hilangkan. Jadi kalau kita mau invert posisi subject sama verb dalam kalimat conditional, if-nya harus kita hilangkan. Nggak boleh ada if di situ. Di situ nggak boleh ada if lagi. Contohnya, nih, if he had taken more time, the results
would have been better. Kalau aja dia second more time, berarti mengambil waktu lebih banyak, berarti menggunakan waktunya lebih banyak gitu. Lebih lebih mempertimbangkan masak-masak berarti ya. The results would have been better. Nah, ini mungkin konteksnya belajar berarti. Kalau dia lebih banyak belajar, waktunya lebih banyak dia gunakan untuk belajar, pasti hasil ujiannya gitu akan jauh lebih baik. Di sini teman-teman lihat if he had taken. Ya, di sini ada past perfect, had taken. Bukan present perfect. Kalau present perfect kan has taken. Ini had taken. Specific had taken. Ya, bukan has. The results would have been better. Nah, ini sebenarnya aturan kenapa pakainya had taken, Kak? Kenapa nggak pakai has taken? Nah, itu sebenarnya aturannya, aturan kondisional. Nah, kondisional kita kalau mau bahas kondisional khusus, kondisional itu bisa satu kali pertemuan sendiri sebenarnya. Harus ada alokasikan waktu khusus untuk bahas kondisional. Karena kondisional itu ada 4, plus 1 ada yang gabungan. Dia ada 5 jenis kondisional yang perlu kita pahami satu-satu. Tapi untuk sementara kayak gini ya, kalian cuman perlu tahu kalau sementara kayak gitu ya. Sementara kalian cuma perlu tahu kalau dalam satu kalimat conditional kalau ada had-nya di situ, ada should atau ada were, berarti inversion bisa dilakukan jika if-nya dihapuskan. Jadi if he had taken more time itu kita ubah if-nya hilangin, had-nya pindahin ke depan. Had he taken more time, the results would have been better. Untuk yang klausa berikutnya, klausa setelah the results bla 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 itu biarin aja, nggak usah diotak-atik. Yang kita otak-atik conditional clause-nya aja. Yang ada if-nya. Conditional clause itu adalah klausa yang ada if-nya. Gitu. Itu aja yang kita otak-atik. Nah, di sini kita hilangkanlah if-nya, had-nya kita tukar ke depan posisinya, he-nya ke sini. Jadilah seperti ini. Had he taken more time, the results would have been seperti itu. Oke, berikutnya. If you should arrive before 6, just give me a call. Nah, ini juga, ini contoh yang kalau ada should-nya. Biasanya kata should ini dipakai sama recruiter. Kalau kalian sadar, kalian yang udah mulai cari-cari kerja atau yang sekarang udah kerja, kalian pasti suka lihat tuh di LinkedIn itu biasanya recruiter tuh nulis should you have any questions, dia nulisnya gitu pasti. Nah, should you have any questions itu juga dia sebenarnya kalimat conditional gitu. Karena sebenarnya artinya sebenarnya makna sebelum dihilangkan itu si if-nya dan di invert posisi subject sama verb-nya itu adalah kalau kamu punya pertanyaan gitu, kamu bisa hubungin email apa atau kontak apa gitu biasanya kalau di LinkedIn. Nah, ini sama. If you should arrive before 6, just give me a call. Kalau kamu datang sebelum jam 6, telepon aja. Nah, ini juga sama, if-nya kita hilangin, should-nya ditaruh ke depan, dipindah, you-nya dipindah ke belakang. Jadi, should you arrive before 6, just give me a call. Contohnya demikian. Terus ini ada beberapa contoh lagi supaya kalian dapat exposure banyak jenis kalimat. Kayak, if I had been there, this problem wouldn't have happened. Ini klasik banget. Ini aku nggak tahu sih kalau udah kalau anak kuliahan ada nggak yang ngomong kayak gini ya? Mungkin pas ini kali, pas pas kerja kelompok atau dalam organisasi mungkin. Kalian ada yang sempat ada kata-kata kayak gini terucapkan gitu. Kalau aja aku di sana masalah atau kalau aja aku ada di sana saat itu masalah ini nggak akan terjadi. If I had been there, this problem wouldn't have happened. Dan as you guess, untuk menginvert posisi subject dan verb-nya di sini, if-nya kita ilangin, had-nya tukar ke depan, I-nya tukar ke belakang. Jadi, had I been there, this problem wouldn't have happened. Nah, kan seperti itu contohnya. Terus, ada lagi enggak?
Ya, if we had arrived sooner, we could have prevented this tragedy. Kalau aja kita datang atau kita tiba lebih cepat, kita bisa mencegah tragedi ini. Jadi di sini if-nya kita hilangin, had-nya kita taruh di depan, we-nya kita taruh di tengah jadinya. Had we arrived sooner, we could have prevented this tragedy. Kalau kalian perhatiin ya dari tadi, kita kan pakainya bisa di invert ini kan ketika tadi kan menggunakan had atau should atau were. Nah, apa ya tone kalimatnya itu kalau pakai had itu sebelum kalian ini kalian kan belum belum ada maksudnya kita belum belajar conditionals bareng-bareng di sini tapi kalian bisa observasi gitu tone kalimatnya itu ketika ada had-nya itu pasti tone-nya itu adalah tone penyesalan gitu teman-teman jadi menyesali sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau dan nggak bisa kita ubah lagi. Coba deh perhatiin dari tadi yang ada head-headnya ini, pasti tone kalimatnya kayak gitu. Menyesali sesuatu yang terjadi dan yang udah nggak bisa diubah lagi. Jadi kita berandai-andai, kalau aja waktu itu kayak gini, nanti pasti jadinya kayak gini. Tapi kan udah nggak bisa diganti, udah nggak bisa diubah. Teman-teman yang masih ingat itu conditional tipe berapa, boleh ya di kolom chat. Itu conditional tipe berapa. Boleh ngasih tahu di kolom chat. Oke, itu adalah inverted subjects and verbs with conditionals. Gitu. Jadi ketika kita mau hilangkan if-nya dan tukar posisi subjek sama verb, gitu kita invert, syaratnya adalah dalam klausa conditionalnya atau conditional clause-nya itu, klausa yang ada if-nya itu harus ada had atau should atau were. Ini contohnya pakai were di sini. Tadi udah ada contoh pakai had sama pakai should. Kalau nggak ada tiga itu, kita nggak bisa ngubah posisi subjek sama verb dan juga nggak bisa ngilangin itu. Jadi terbatas memang ada syaratnya. Oke, ini nanti juga teman-teman bisa baca dan kerjakan lagi untuk latihan soal supaya makin paham. Oke, terakhir. Comparisons. Invert the subject and verb with comparisons. Nah, comparisons ini berarti perbandingan ya. Berarti kita membandingkan dua atau lebih hal gitu. Dan ketika kita membandingkan hal ini bisa kita invert posisi subjek sama verbnya. Tapi inversion dalam kalimat comparison itu sebenarnya opsional. Jadi boleh enggak, kalau kalian memilih untuk enggak di-invert, enggak apa-apa. Bener kok, tetap bener. Ini opsional aja. Dan sebenarnya kesannya akan lebih formal kalau kalian invert. Gitu. Mungkin nanti kalian lihat deh. Pasti kerasa kok kayaknya kaku banget struktur kalimatnya gitu. Coba dibaca ya. Nah ini contoh yang comparison gitu. My sister spends more hours in the office than John. Comparison kan membandingkan dua hal. Yang dibandingkan harusnya sama dong. Kalau nggak sama kan namanya bukan comparison, ya kan? Nah, di sini yang dibandingkan adalah waktu yang dihabiskan dalam kantor. My sister spends more hours in the office than John. Saudaraku menghabiskan atau ada di kantor lebih lama dibandingkan John. Dah, artinya kayak gitu ya. Arti kalimat ini kayak gitu. Nah, berikutnya ada opsi berikutnya. Bisa kalimat di atas, yang pilihan pertama kita pakai bisa. Pilihan keduanya bisa kita bikin gini. My sister spends more hours in the office than John does. Ini bisa. Kenapa bisa, Kak? Karena kan kalau kalimat perbandingan kan berarti dia mirip kalimat majemuk yang kemarin kita udah pelajari. Jadi polanya tuh harus sama. Subject, verb, subject, verb. Kalau di sini yang di atas yang opsi pertama, nah ini yang dibandingkan itu adalah my sister dan John. Sama-sama noun ya, my sister sama John. Kalau di opsi ini,
Yang dibandingkan adalah My Sister's Friends sama John Das. Nah, subject, verb, subject, verb, kan? Nah, yang berikutnya, nah, yang berikutnya, kalau misalnya kalian mau mengubah posisi Das sama John, ya, ini mau diubah posisinya jadi Das John. My sister spends more hours in the office than does John. Itu boleh. Cuman memang dia ini ini opsional. Yang kalimat contoh yang ketiga ini adalah opsional dan dia lebih formal. Tapi kalau kalian mau bikin yang enggak kak, yang aku mau bikinnya kayak yang kalimat pertama aja nggak apa-apa. Kalau mau bikin kayak kalimat kedua juga nggak apa-apa. Tidak ada paksaan teman-teman. Ini cuman aku ngasih tahu aja kalau nanti misalnya nemu ada kalimat yang seperti ini perbandingan dan setelah kata then-nya itu kan biasanya eh, apa ya, perbandingan ada then-nya kan pasti kayak prettier than atau smarter than atau ini spending more hours than atau more beautiful than. Nah, setelah than itu, nah kalau misalnya kalian mau ubah posisi subjek sama verbnya, silakan. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Optional aja. All of them are correct in English. Ini contoh lainnya. We were more prepared than the other performers were. Atau mau ditukar, we were more prepared than were the other performers. Itu juga. Kalau kalian nanya, nah tuh speaker pakainya yang mana kak? Dua-duanya dipakai. Jadi terserah kalian mau dipakai silakan, mau enggak ya. Nanti bisa dibaca-baca lagi beberapa contoh kalimat yang ada di sini ya. Bisa sambil ditelaah gitu. Struktur kalimat seperti apa. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Udah selesai materi hari ini. Kalau misalnya teman-teman mau menanyakan sesuatu, silakan. Kalau misalnya udah nggak ada yang mau ditanyakan, berarti kita lanjut ke kuis. Kita main Kahoot lagi seperti kemarin. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Misi Kak. Ya. Iya Kak. Sorry, aku izin tanya ya Kak. Mungkin kalau nggak ada teman-teman yang lain yang mau tanya, aku mau tanya dulu Kak. Hmm. Em, Tentang yang tadi sih yang My Sister. Tapi itu tuh artinya sama kan Kak? My Sister perbandingan sama My Sister sama John sama My Sister Spence sama John Das itu sama kan artinya? Sama. Oh sama. Oke. Cuman Berarti ini aja polanya aja gitu yang agak beda gitu ya. Tapi sebenarnya sama. Oke, Kak, thank you. Ya, sama-sama. Ini kayaknya udah nggak sabar pada pingin kuis apa? Kayak oke, aku ini kalau gitu ya, aku share screen untuk kuisnya. Teman-teman jangan lupa siapin device-nya ya untuk kita main Kahoot lagi. Bentar ya. Kayaknya laptopku sudah capek. Jadi dia lemot.
Ntar lagi loading. Wah, page unresponsive. Oke, aku coba close dulu. Aku akan pakai, aku akan join pakai tab ya. Aku masuk ke Zoom lagi, tapi pakai device lain. Soalnya laptopku udah beneran nge-lag. Udah apa namanya, dia harus di restart dulu. Kalau di restart nanti nunggu kelamaan pasti. Jadi ya pakai tablet aja. Oke, Kak. Recording in progress. Oke. Nah, nah, udah kelihatan belum? Udah, Kak, udah kelihatan. Oke. Silakan bergabung.
Izin share di WA ke Atin. Sorry, ini gimana ya cara nge-copy linknya? Apa harus dari Kak Zafira atau bisa dari pemainnya? Coba di ini aja deh. Pakai QR. Oke. Oke, udah 11. Oh, udah ada yang share di grup ternyata. Thank you ya, Kak Dini. Makasih. Ini 17. Mungkin 13 udah semua belum sih, Kak? 14. 15. Banyak banget. Oke, kayaknya bisa kita mulai ya. Udah 15. Tas. Start. Ingat, Rally ini ya negative expressions ya. Mayoritas jawab benar berarti ya nih. Udah pada tahu nih, udah paham. Kita lihat. Oke, mantap. Kapitennya nomor 1. Lanjut. Nah, why di sini fungsinya mengawali suatu pertanyaan atau konektor. Wah, udah mayoritas benar nih. Udah paham berarti ya. Nice. Di sini why bukan sebagai dia bukan sebagai awal pertanyaan gitu ya. Dia sebagai konektor. Jadi setelahnya jangan di invert. Disalip nih sama KGB. Mantap. Nah, ini baru aja tadi. Conditionals nih teman-teman. Word depannya.
Oke, mayoritas benar. Jawabannya not spending. Kenapa jawabannya bukan yang kuning? Yang kuning kan does not spend. Kalau misalnya does not spend, subjek sama verb-nya kan ditukar posisinya. Berarti tetap aja mereka harus nyambung ketika dijadiin kalimat yang asli. Kalau misalnya verb-nya were, terus not spending, kan nyambung ya. Jadi satu apa namanya verb itu sebenarnya were not spending, tapi terus diputus, verb-nya taruh ke depan. Kalau were does not spend, kan nggak nyambung ya. Maksudnya terlalu banyak kata di situ. Were tapi ada does. Kalau yang hijau sebenarnya not spending-nya benar, cuman karena ini harus ada inversion, jadinya kelirunya di situ. Makanya benar yang merah. Oke, Kak Gina nomor satu nih. Dapat strike lagi. Mantap. Oke, baru 9 yang jawab nih. Wis langsung. Halo, Kak Zafira. Ya, Oh, oke. kedengeran nggak suaraku? Ya, sekarang baru kedengaran. Oh, ingat tadi kalau ada nor, kayak gimana? Di invert apa enggak?
Wah, imbang ya. Kalau di tengah, ini kan di tengah ya, setelah koma. Itu kita nggak bisa pakai neither. Konteksnya di sini ya, konteks ini nggak bisa pakai neither. Lebih pas pakai nor. Lagian, kalau mau pakai neither, harusnya diubah posisinya antara subjek sama verb. Jadi, neither will trade unionism. Di sini kan neither trade unionism will. Itu salah. Harus di-invert setelah nor atau neither. Nah, yang pas di sini memang yang di-invert hanya yang kuning. Nor will trade unionism. Oke. Ini plus maksudnya positif ya. Gak cukup soalnya tempatnya tadi mau bikin. Jadi bla 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 test positive for antibiotics. Oke, mayoritas udah paham berarti ya ini. Nice. Wah, ini Kak Atin diam-diam bergerak naik nih. Kak, ini yang telat join nggak bisa join ya, Kak? Kalau kamu nggak bisa, emang harus join dari awal. Oke. Oh, located behind each eyelid are the two lacrimal glands. Ini berarti located behind each eyelid. Tempat kan ya? Plus expression. Setelah plus expression itu kita invert subjek sama verbnya. Kalau memang si place expression ini necessary untuk membuat kalimat ini jadi utuh. Nah, kalimat ini coba the two lacrimal glands are, kalau misalnya located behind each eyelid kita ilangin kan nggak utuh jadinya ya kalimatnya, gantung. The two lacrimal glands are, ini two ya, jadi nggak mungkin is, kan two lacrimal glands. Mungkin is ini nggak mungkin yang biru jawabannya. Jadi kenapa jawabannya yang punya? Located behind each eyelid are the two lacrimal glands. Oke, Kak Bita nomor satu. Only, ya negative related expression. Mayoritas sudah benar ya jawabnya. Ducitas harus di-invert karena dia negative related expression. Kita lihat podiumnya. Wah, oke. Nomor satu KG, nomor dua Kak Teku, nomor tiga Kak Atin, kemudian ada tadi Kak Marisa dan Kak Gemi. Oke, sudah selesai berarti kuisnya. Aku stop share dulu.
Gimana nih teman-teman? Iya, gimana nih teman-teman? Kayaknya mungkin waktunya juga udah cukup lama ya, 30 detik. Kalau soalnya panjang-panjang juga masih ada waktu buat nentuin jawabannya. Iya benar menurutku sih udah pas ya waktunya 30 detik. Lumayan Kak, lumayan nih, lumayan gampang, lumayan susah. Gimana Kak Dwi Kurniawan nih? Kayaknya Lumayan kalau ngantuk buat bacanya. Aku pun ngantuk sama. Aku juga ngantuk. Apa ya teman-teman, terima kasih sudah apa namanya sudah belajar bersama pagi ini walaupun masih ngantuk. Pingin tidur lagi tapi ya gimana ya, ya udah gitu. Ya balik lagi ke komitmen sih, komitmen kita kan di awal mau ngapain gitu, maksudnya ikut ini buat apa, balik ke situ lagi sih, itu yang menguatkan kita di saat kita tergoda untuk skip aja apa ya. Gitu. Wah, hoki, ngantuk tapi nilainya mantap. Nih Kak Dwi kemarin kalau nggak salah ini nih podiumnya nomor satu, Kak Dwi juga bukan sih? Kayaknya iya, iya, aku nggak tahu, aku agak lupa. Kalau emang iya dan hari ini podium juga, ya itu bukan hoki sih menurutku Pak. Emang udah paham iya. berarti. Udah biasa nih ngadepin soal-soal modelan beginian. Oke, teman-teman, dari aku segitu dulu. Terima kasih udah meluangkan waktunya di hari Sabtu. Karena kemarin aku Selasa masih lemes banget. Aku nggak akan mungkin bisa ngajar juga hari Selasa kemarin. Aku paksain pun kayaknya nggak akan bisa gitu. Jadi terima kasih udah mau datang pagi-pagi ini untuk ikut belajar TOEFL. Udah selesai ya berarti bagian structure. Kita minggu depan akan lanjut dengan written expression yang lebih menantang, lebih susah lagi dari structure. Berarti kita ketemu di hari Selasa ya, tanggal 26 malam. Aku nggak tahu teman-teman yang Nasrani kayaknya tuh, kalau aku nggak salah ingat kata temanku, biasanya ibadahnya itu sehari setelah Natal tuh di pagi harinya, bukan di malam harinya. Jadi harusnya sih nggak apa-apa. Seingatku, tapi kalau misalnya teman-teman uh, apa namanya ada yang nggak bisa karena malamnya juga masih ibadah gitu, apa bilang aja di grup nanti ya. Soalnya itu kan H plus satu Natal. Takutnya juga masih mungkin apa liburan kah atau gimana gitu. Nanti kita diskusikan lagi di grup. Karena PNS juga cuti bersama kebetulan tanggal 26. Jadi aku juga nggak ngantor tanggal 26. Masih cuti bersama. Tapi demi kalian aku tidak ambil cuti, aku tidak liburan. Oke, dari aku segitu dulu. Aku kembalikan dulu ya ke Kak Atif. Kasih. Oke, makasih banyak Kak Zafira. Tadi kahutnya rame juga ya, karena aku juga kebetulan ikutan. Aku salut sih sama Kak Dwi Kurniawan ya, udah berturut-turut jadi top skor nih. Mungkin kita bisa tanyain tips dan triknya ya. Siapa tahu ada tips dan trik yang bisa kita gunakan juga buat menghadapi TOEFL aslinya nanti. Halo Kak Dwi Kurniawan, yang lain aja Kak. Oke, tadi juara keduanya siapa ya? Aku tadi agak lupa juara keduanya siapa. Ya Kak, lagi isi rapor Kak. Oh iya, oke. Kayaknya lagi sibuk juga ya Kak Teku ya. Ya Kak, lagi isi rapor nih Kak. Wah, mantap sih. Kelas sambil isi rapor ya. Gimana nih Kak Teku? Kalau kalau berkenan bisa kasih tips dan triknya Kak. Sering belajar sama Kak Dwi saya Kak. Oke, oke. Sering belajar sama Kak Dwi ya. Mungkin Kak Dwi di lain waktu bisa kasih tips dan triknya ya. Kalau misalkan dapat top skor lagi. Oke. Sebelum diakhiri mungkin kita bisa foto bareng nih buat dokumentasi. Teman-teman tolong on cam ya. TOEFL Kak.
Oke, ditunggu teman-teman on cam biar nanti ada foto teman-teman tuh di SD-nya Academic Center. Ayo Kak Diah, Kak Nur Ainun, Kak Gebi, Yanzen, Kak Dwi, Kak Wahyuni Hafid, sama Kak Erin. Ayo kita on cam. Oke, mungkin langsung aja ya. Bentar ya. Oh ya, oke oke. Oke, mantap Kak Dwi. Kakak-kakak yang lain ini masih ada yang mau on cam nggak? Ditunggu sama kita. Oke, Kak Erin. Oke, mungkin kita langsung on cam, langsung tag foto aja ya. Aku hitung 3, 2, 1. Nah, wait, karena laptop aku nampaknya agak nge-lag, jadi tag alone time gitu. Sebentar ya. Nah, satu kali lagi mungkin ya. Yuk, 3, 2, 1. Oke, wait, aku kirimin dulu ke grup biar langsung ke save. Nah, oke teman-teman, karena kelasnya udah selesai, sebelum diakhiri aku mau ngasih beberapa pengumuman, yaitu tentang weekly appreciation. Nah, di sini ada 3 nominasi. Yang pertama, most active in the class. Itu indikatornya teman-teman harus wajib on cam, harus sering-sering on cam maksudnya, dan aktif bertanya ataupun menjawab pertanyaan. Kemudian untuk nominasi yang kedua ada top quiz score, yaitu meraih poin tertinggi pada setiap kuis. Yang ketiga ada most active in social media, membuat instastory tentang keseruan belajar TOEFL bersama Academic Center, dan jangan lupa buat tag IG akademisi.lpg. Nah, tadi kan udah ada tuh dokumentasinya. Teman-teman bisa langsung nih bikin SG terus tag IG kita. Oke. Eh, makasih ya teman-teman buat yang udah join. Buat yang merayakan Natal, selamat hari Natal. Sampai ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Dadah. Terima kasih, dadah.